bahwa nanti suatu ketika berapa Allah akan membayar kebaikanmu itu. Ternyata bukan pada jumlah, tapi pada ketulusan hati kita. Wa may yuqa shuhha nafsihi faqad faz. Barang siapa yang bisa memerangi kekikiran dirinya, itulah orang yang bahagia. Jadi nantinya saya mau nanya dulu nih, orang nyumbang 1 juta dengan 100.000, pahalanya besar mana? 1 juta. Tetapi lihat dulu, yang nyumbang 1 juta siapa, yang 100.000 siapa. Kalau yang nyumbang 1 juta Pak Bambang, nggak ada artinya. Uang dia sudah ratusan miliar. Yang nyumbang 100.000 Bitarmi, wong dadak ngoyos. Yang nyumbang 100.000 itu Bitarmi, tukang babuti rumput di sawah. Dia ngumpulin setiap hari 5.000 dapat bayaran 50.000, setiap hari dipotong 5.000 sampai 20 hari baru disumbangkan. Nah, itulah makanya bahwa ketulusan itu yang akan menjadi tolak ukur. Kalau ada orang nyumbang 100 juta, hebat enggak? Tapi yang nyumbang raja hutan yang punya HGU di hutan 1 juta hektar, besar enggak pahalanya? Kecil. Sekalipun 100 juta, mobilnya tetap Mercy, AC-nya angger adem, rumahnya hanya pakai AC, tiap hari makan sate, tidak mengurangi kenikmatan dia. Tapi Bitarmi yang nyumbang 100 juta, setiap hari beli ikan asinnya 1, dipotong 2 supaya bisa nyumbang. Ya, esok mangan endase, sore mangan buntute. Ya, dengan perlawan semacam itu satu, perhatikan. Nah, dari situlah nanti mesti diwaspadai bahwa semakin besar rezeki kita, sedekah kita mesti semakin besar. Betul enggak? Rezekinya berkurang, ya sedekah kita dikurangi. Rezeki nambah lagi, ya ditambah lagi. Sekarang andaikan orang itu rezekinya sehari 100.000, dia sisakan 10% dari 100.000 berapa? 10.000 sedekah buat madrasah. Oke. Rezeki dia naik 1 juta, berapa dia nyumbang? 100, makin berat. Matanya melotot, 1.000. Ya kan begitu. Kalau rezeki dia 100 juta, berapa dia nyumbang? Meditnya, kikirnya mulai meronta-ronta. Kok banyak banget ya? Kalau rezekinya 100 miliar, berapa dia nyumbang? Semakin engkau kaya, semakin terbebani jiwamu, semakin kekikiranmu semakin keras. Pengennya tetap saja rezeki 100 miliar, sedekahnya 10.000. Ini harus siap Mas Bambang ini. Makin tambah rezeki, jadi pakai persentase 10% patokannya. Oke, untuk amal sosial. Jadi kalau 1 triliun berapa? 1 triliun itu berapa sih? 1.000 miliar. Jadi berapa? 100 miliar. Sanggup enggak orang nyumbang 100 miliar? Akhir-akhirnya mabuk, angger bae sing loman ke wong melarat akhirnya. Iya. Jadi kalau orang miskin derma menyumbang itu berarti luar biasa. Ya. Saya mau cerita. Ini saya lagi bikin musola di Blok Bojong, Bangga 2 di sana.
ada tanah di samping kebun jeruk saya tuh, ada tanah. Kita incer-incer bikin musola. Kadang di situ belum ada musola, mungkin belum pada sholat orang tuh. Oke, di samping saya usaha bikin kebun jeruk juga kepengen ikut ngajak mereka juga sholat juga. Yang punya ini namanya Maryam, anaknya Mang Parta, orang Kliwed. Tanahnya 40 hektar. Saya bilang sok nanya dibeli aja buat musola. Ternyata jawabannya tidak dijual, ya silahkan diwakafkan saja kalau bikin masjid, bikin musola mah. Orangnya di mana tinggalnya? Di Taiwan. Sebagai apa? Sebagai TKW. Sesek hati saya, masa ya TKW mewakafkan tanah 40 hektar, wong masih dadak luru pangan. Itulah persoalan. Kok bisa? Kata saya, dijual saja, saya beli berapa harganya, kamu masih dadak nyari makan kok, masa diwakafkan? Ya tetap tidak, saya wakafkan saja. Artinya di tengah-tengah pandemi corona ya, masih ada orang dermawan semacam itu. Nah kalau ini namanya bukan orang sodako biasa, itu namanya sudah al-ithar, namanya al-ithar, memberikan lebih daripada yang dimilikinya. Ya, jadi orang yang hebat itu adalah ketika dia memberi di atas kemampuannya. Maka perlu dadak utang beli apa-apa. Tetapi ketika dia mengambil haknya lebih sedikit dari haknya, itu yang orang hebat. Umpamanya kita lagi makan, ini 4 orang nih, ada 4 potong ikan. Orang yang baik ngambilnya sepotong saja, jangan ngambil 1. Logika 4 orang, ikannya 4 berarti 1 orang 1, diambilnya separuh. Untuk nalangi barangkali ada orang yang mau urung. Iya kan? Uang dia 100.000, ada orang butuh 150, ya 100 dikasihkan dadak utang di atas kemampuannya. Itu orang yang hebat. Ya. Jadi artinya sodako itu akhirnya apa? Yang hebat itu adalah sesuatu yang masih dia senangi, yang masih dia butuhi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali engkau nafkahkan sesuatu yang kamu cintai. Ini baju saya, Kang Kaci. Gua kita pe kelampin ya nyacek. Iya, ngasih orang. Nah, sekarang kita ini ada orang yang dermawan, baju-baju bekas yang sudah lama punya anak bini tuh dikumpulin, dibagi-bagikan tetangga. Sedekah bukan? Bukan. Itu namanya buang sampah. Sesuatu yang kita berikan karena kita tidak membutuhkan, itu bukan sedekah namanya. Namanya buang sampah. Untung saja tetangganya tidak tersinggung. Tetangga dikasih baju bekas, ngecek siraku ya, langsung coba melarat konon, tersinggung. Nah itu jadi kalau buang barang bekas mah jangan dihitung sedekah lagi lah, buang sampah saja sudah berharap. Nah jadi artinya nanti dalam sedekah sendiri itu coba kita patok pada Pak Bambang 10% dari penghasilan saya untuk masyarakat sekitar kita. Bener. Karena kata Al-Quran, kata Allah mengatakan bahwa setiap kita diberi rizki oleh Allah, itu bukan seluruhnya buat kamu, tetapi ada sebagian titipan dari Allah untuk masyarakat sekitarmu. Orang-orang miskin, orang-orang menderita, tukang minta-minta. Makanya firman Tuhan mengatakan, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka ada titipannya
untuk orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Kalau belum kamu keluarkan berarti bukan milik kamu semuanya. Minimal ini nih kewajiban yang ditetapkan oleh Allah namanya zakat. Itu zakat mah minimal itu untuk belajar memerangi medit. Kalau perdagangan itu 2,5%. Kalau pertanian, kalau sawahnya ini dadak ngedisel airnya itu 5%. Kalau irigasi teknis zakatnya 10%. Itu mah selesai. Nah, infak ini adalah 10% dari uang zakat itu. Jadi kalau infak mah, sodako mah itu kebaikan kita. Tapi kalau zakat kewajiban kita. Oke. Kewajiban kita, haknya orang miskin. Jadi pertama, kalau kita bagi zakat, ya, tolong jangan orang miskin suruh datang mengambil haknya, tapi kita yang berkewajiban yang menghantarkan zakat itu kepada orang miskin. Awas. Kalau diundang boleh, tapi ongkos becanya dibayarin, waktunya dibayarin, kuli yang mikulnya dibayarin. Apalagi kalau orang miskinnya diundang suruh baris, suruh ngantri sampai injek-injekan sampai ada yang mati. Ada nggak orang minta zakat sampai mati injek-injek? Itu. Jadi kita yang bagikan semuanya itu. Nah, setelah itu baru kita 10% kita dicatat, ya Allah saya berjanji berapapun saya dapat harganya tetap 10% tidak bisa ditawar-tawar. Artinya kalau Pak Bambang dapat rezekinya 100 miliar berapa? 10 miliar. Harus siap itu, niat ya begitu. Ini godaan-godaan semacam itu. Walhasil bahwa nantinya orang yang bagi-bagi duit, yang sodako, itu artinya orang itu berbagi kebahagiaan. Ibu-ibu sekalian, bos sekalian, saya ingin mengatakan begini. Ketika saya menolong orang dan orang itu sangat bahagia sekali, wajahnya ceria, tertawa terbahak-bahak, saya lebih bahagia daripada orang yang saya tolong itu. Dan bahkan kebahagiaan saya karena bisa membahagiakan orang, itulah puncak kebahagiaan saya. Dan ingin saya katakan, kebahagiaan yang kita capai karena membahagiakan orang lain itu aroma sorga. Kalau kita bahagia dengan orang, aroma sorga. Makanya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat, temennya banyak, anak istrinya sayang-sayang semua. Itulah aroma sorga yang bisa kita rasakan di dunia karena kita berbuat baik kepada sesama kita. Saya kira itu saja sekiranya.